Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Syifa Azkia. Dalam video kali ini aku akan memberikan tutorial membuat toge dari biji kacang hijau dengan menggunakan bahan 2 botol aqua atau lemon yang sudah digunting-gunting, kapas, air, dan tentunya kacang hijaunya ada. Oke, kalian bisa lihat di video ini aku menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada 2 buah botol minum lemon mineral atau aqua yang sudah digunting-gunting. Kemudian ada air di dalam gelas, kemudian ada sendok, kapas 4 buah, dan kacang hijau. Oke, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu kapas sebanyak 2 buah, lalu masukkan satu persatu ke dalam gelas yang sudah digunting. Masukkan lagi kapas satunya. Dirapihkan terlebih dahulu si kapas-kapasnya, bagian pinggirnya diratakan. Kemudian masukkan kacang hijau sebanyak 10 buah. Setelah dimasukkan, lalu rapihkan kembali peletakan kacang hijaunya. Kemudian setelah itu lakukan hal yang sama kepada botol gelas selanjutnya. Masukkan pertama kapas, kemudian kedua, lalu masukkan kacang hijaunya sebanyak 10 biji kacang hijau lagi. Kemudian rapihkan. Oke, kemudian dari setiap masing-masing gelas diberikan air sebanyak 3 sendok makan. 1, 2, 3. Kemudian gelas yang satunya lagi masukkan juga air sebanyak 3 kali. Oke. Oke, selesai tahap pertama. Selanjutnya aku mau bawa 2 gelas ini. Pertama aku bawa ke tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Karena ini masih pagi, aku nyimpennya jadi belum terlalu terlihat kalau si gelasnya ini kena sinar matahari. Selanjutnya aku mau bawa 1 gelasnya lagi ke tempat yang tertutup. Bisa di dalam kardus atau di dalam apapun yang gelap. Tapi kalau ini aku masukkan ke dalam toples. Oke, pada hari pertama pengamatan kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan. Dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan. Selanjutnya pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang disimpan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 5 buah biji. Namun yang membedakannya ialah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Kemudian pada hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Kemudian pada hari kelima, biji yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Oke teman-teman, pada pengamatan ini terdapat beberapa biji yang gagal berkecambah karena mengalami sebuah pembusukan. Selain itu, dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengaruh cahaya matahari sangat besar pada perkecambahan biji yang akan mempengaruhi morfologi biji tersebut. Oke teman-teman, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.